Shalom, salam sejahtera buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pada pagi hari ini, marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memberkati hati dan pikiran saudara, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia 18 ayat 14-15. Demikian firman Tuhan. Mungkinkah salju Libanon mencair, meninggalkan lerengnya yang berbatu? Mungkinkah air gunung yang sejuk akan mengering? Akan tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada ilah yang sia-sia. Mereka tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, di jalan-jalan dari zaman dahulu, dan mengambil jalan pintas, jalan yang tidak dibuat. Dalam bahasa Batak dikatakan, Tung tagamon ma matsohot ambolas ni Libanon, mabaur sian duluk batu tu adaran, manang tagamon marsik ma aek akana bulun, akana manurus akana babaur, alai tahe, anggo baksokku, tung dihalupahon doau, tung dalan nasida, dalan akasia narobi, gabe mardalan nasida di akadalan naso pinauli. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap kali kita membaca kitab Yeremia, kita akan menemukan suara Allah yang penuh kasih, namun penuh keprihatinan. Dalam firman ini Allah tidak berbicara kepada bangsa yang jauh, melainkan kepada umatnya sendiri, bangsa pilihan yang ia bentuk dengan tangannya sendiri, seperti tukang periuk dan tanah liat. Periuk yang rusak dapat dibentuk kembali. Demikian juga Tuhan ingin membentuk ulang bangsa Israel, agar kembali menjadi umat yang taat. Tetapi tawaran Tuhan tersebut ditolak oleh umatnya sendiri. Mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Memang terdengar sangatlah naif ucapan bangsa Israel ini. Dan disinilah Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada hari ini, menegur mereka dengan nada satir, serta memberitahu akan resiko yang mereka hadapi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ayat ini memakai tanda alam dalam melukiskan umatnya yang meninggalkan Tuhan. Masakan salju dari gunung Libanon hilang dari batu gunung yang menjulang tinggi? Istilah ini ingin mengatakan bahwa alam selalu tetap pada kodratnya, bahwa salju tetap turun di Libanon, dan air tetap mengalir dari sumbernya. Namun umat Tuhan malah meninggalkan kodrat rohaninya sendiri. Mereka yang seharusnya menjadi penyembah Allah yang hidup, justru berbalik kepada berhala yang mati. Ini bukan kodrat manusia yang diciptakan oleh Allah dan harus disembah. Pesan pentingnya adalah ketika kita menjauh dari Tuhan, kita sebenarnya sedang melawan tatanan yang Tuhan ciptakan. Manusia diciptakan untuk mengenal dan mengasihi Allah. Ketika ia berhenti menyembah Tuhan, maka hatinya menjadi kering seperti sungai yang kehilangan sumber airnya. Saudara-saudari yang terkasih, di ayat selanjutnya dipertegas bahwa umat yang melupakan Allah membuat mereka kehilangan arah. Mereka tidak lagi berjalan di jalan kebenaran yang dahulu, jalan kasih, keadilan, dan kesetiaan, melainkan berjalan di jalan yang licin dan berliku, yaitu jalan dosa, kompromi, dan ketidaktaatan. Saudara-saudari yang terkasih, firman kita pada hari ini juga berbicara kepada kita hari ini. Kita hidup di dunia yang banyak menawarkan ilah-ilah modern, uang, kesuksesan, kenyamanan, popularitas, bahkan diri sendiri. Tanpa sadar kita pun bisa melupakan Tuhan. Bukan karena kita tidak beribadah, tetapi karena hati kita sudah tidak menempatkan Tuhan di pusat kehidupan.
Doa tidak lagi menjadi prioritas. Firman Tuhan hanya menjadi teori. Keputusan hidup tidak lagi dipimpin oleh kehendak Allah. Disitulah kita sedang berjalan di jalan yang tidak rata. Namun demikian kasih Tuhan tidak pernah pudar. Ia selalu menegur kita. Dan itu berarti ia belum menyerah. Ia masih mau membentuk kita kembali seperti tukang priuk yang sabar memperbaiki tanah liatnya. Tinggal kita, apakah kita mau kembali dibentuk Tuhan ataukah tidak? Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkaulah adalah Allah pencipta yang harus kami sembah. Biarlah melalui renungan ini Tuhan, kami diingatkan dan semakin yakin Tuhan akan iman kami, bahwa Engkaulah Allah yang memberikan kekuatan kepada kami. Untuk jemaat-Mu Tuhan yang menonton channel ini, berkatilah mereka dimanapun mereka berada. Berkatilah setiap aktivitas mereka yang mereka lakukan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian telah menonton channel ini. Shalom, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.